Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada materi pembelajaran PJJ hari ini ya. Materi pembelajaran IPA tentang tata surya. Masih kita lanjutkan dengan benda langit, satelit, meteor, komet, dan asteroid. Mari kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu ya anak-anak, kita telah membahas tentang apa itu tata surya, matahari, dan planet-planet yang mengelilinginya. Nah, benda langit yang akan kita bahas kali ini adalah tentang satelit ya. Satelit itu apa ya? Satelit merupakan benda-benda langit yang berputar mengelilingi planet ya. Jadi selalu berputar mengikuti planet bergerak ya, baik itu revolusi maupun rotasi. Nah, satelit selalu berputar mengelilingi planet. Nah, satelit dibedakan jadi dua macam. Pertama adalah satelit alami. Ya, satelit yang sudah ada secara alami, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Planet Bumi mempunyai satu satelit namanya bulan. Ya, kita lihat gambarnya. Planet yang mempunyai satelit terbanyak yaitu adalah planet terbesar, planet Jupiter. Contoh satelit alami yaitu bulan, Kalisto, Ganymede ya, pada planet Uranus dan Neptunus. Nah, satelit Io yakni yang mengelilingi planet Jupiter. Satelit Titan juga mengorbit dan mengelilingi planet Saturnus. Itu ya anak-anak contoh dari satelit alami yang sudah ada secara alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk satelit yang kedua adalah satelit buatan. Ya, satelit yang dibuat oleh manusia. Dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, manusia bisa pergi ke ruang angkasa, bisa menjelajah ruang angkasa dan mengetahui apa saja yang berada di ruang angkasa ya. Nah, satelit dibuat manusia dengan tujuan untuk membantu para ahli memperkirakan cuaca. Ya, itu yang pertama. BMKG menggunakan satelit untuk memperkirakan cuaca, angin, ya, apakah ada badai, apakah akan ada bencana, ya, itu dengan bantuan satelit buatan. Yang satelit buatan digunakan untuk menyiarkan program televisi ke seluruh dunia ya, disebut sebagai satelit komunikasi untuk mengirim informasi ke seluruh dunia seperti sinyal internet ya, untuk digunakan dalam program televisi untuk menyiarkan. Kemudian yang ketiga, meneliti adanya polusi dan membuat pemetaan bumi ya. Dengan bantuan satelit ya, dari atas kita bisa menggunakan pemetaan bumi. Kita bisa melihat bagaimana pulau Jawa bentuknya seperti apa, benua Afrika, benua Amerika ya. Nah, itu melalui pemetaan di bumi dengan menggunakan satelit buatan yang dibuat oleh manusia. Paham ya anak-anak apa tujuan satelit buatan dibuat oleh manusia? Nah, benda langit yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah meteor. Ya, biasa kita menyebutnya sebagai bintang jatuh. Nah, meteorit merupakan batuan yang bergerak bebas di luar angkasa dengan kecepatan tinggi. Nah, karena dia bergerak bebas, meteorit dapat memasuki atmosfer planet-planet ya. Dan apabila memasuki atmosfer bumi, dapat menimbulkan pijar atau api. Kalau dia sudah menimbulkan pijar atau api, maka itu disebut meteor yang biasa kita lihat di langit sebagai bintang jatuh. Nah, sebelum jatuh ke bumi, terkadang meteor sudah habis ya, sudah habis terlebih dahulu, jadi kecil, jadi hilang. Nah, tetapi ada yang belum habis, masih besar ukurannya. Nah, meteor yang sampai jatuh ke permukaan bumi itu disebut meteorit.
ya. Jadi jelas bedanya ya anak-anak. Meteorit adalah batuan yang bergerak bebas di luar angkasa dengan kecepatan tinggi. Sedangkan meteorit adalah meteor yang sampai jatuh ke permukaan bumi. Kalau meteor adalah meteorit yang memasuki atmosfer bumi dan menimbulkan pijar atau api. Ya. Jadi kalian harus tahu bedanya ya antara meteorit, meteor, dan meteorit. Nah, tentu kamu sudah mendengar ya tentang komet. Nah, ini benda langit yang bentuknya seperti bintang ya, bintang berekor. Komet disebut juga bintang berekor yang terdiri dari debu dan gas. Nah, arah gerak komet selalu mengelilingi matahari dan ekor komet selalu menjauhi matahari ya. Kita bisa lihat gambarnya ya, yang di atas itu merupakan komet yang sedang bergerak ya. Nah, komet juga bintang berekor. Nah, komet itu mempunyai orbit ya, mempunyai arah gerak. Kita lihat pada gambar yang di bawah ya. Arah gerak komet selalu mengelilingi matahari dan ekornya selalu menjauhi matahari ya. Kalau pada gambar yang jauh dari matahari, ekor kometnya akan pendek. Nah, ya, kalau kometnya berada jauh dari matahari, maka ekornya itu akan pendek. Apabila kometnya dekat dengan matahari, maka ekornya akan memanjang karena dia akan menjauhi dari sinar matahari. Ya, selalu menjauhi. Semakin dekat dia semakin panjang matahari. Ya, paham anak-anak ya? Ekor komet selalu menjauhi matahari. Ya, kalau komet berada dekat dengan matahari, maka ekornya semakin panjang. Kalau komet jauh dari matahari, maka ekornya semakin pendek. Nah, jangan sampai ketukar. Nah, ini ada contohnya nih. Contoh komet, namanya komet Halley. Dia muncul pada tahun 76 tahun sekali. Ya, pada waktu itu terakhir tahun 2001. Ya. Kemudian waktu itu lagi ada di tahun 1986. Ya. 76 tahun sekali. Nah, komet Encke, komet Gela, dan komet Kohoutek muncul 2 tahun sekali. Ya, demikian anak-anak tentang benda langit yang disebut sebagai komet. Nah, yang terakhir adalah asteroid. Ya, asteroid merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit antara Mars dan Jupiter. Ya, kita bisa lihat pada gambarnya susunan tata surya kita. Ada planet dan matahari yang mengelilinginya. Nah, asteroid itu titik-titik yang di tengah ya, itu antara Jupiter dan Mars. Nah, itu asteroid ya, lintasannya terletak di antara Jupiter dan Mars. Ya, anak-anak, benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit antara Mars dan Jupiter. Nah, kalau kita lihat asteroid itu bentuknya seperti gambar yang di atas ya, batuan kecil-kecil, ada yang kecil, ada yang besar yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, contohnya asteroid bernama Ceres, Juna, Pallas, dan Vesta. Nah, asteroid juga ditemukan di antara Saturnus dan Uranus, tapi kecil-kecil ya, tidak terlihat di sini. Nah, benda langit yang mengelilingi matahari antara orbit Mars dan Jupiter adalah asteroid. Harus ingat anak-anak ya. Oke anak-anak, nah begitulah susunan dari tata surya ya. Tata surya merupakan kumpulan benda-benda langit yang bergerak mengelilingi matahari, mulai dari planet, komet, asteroid, ya, meteor, dan lain-lain. Ya, mereka bergerak mengelilingi matahari. Matahari sebagai pusat tata surya. Nah, kita lihat lintasannya ya. Nah,
Kalau planet-planet melintasi matahari, orbitnya agak mendatar, ya. Kalau yang bentuk elips ke atas itu adalah orbit dari komet, ya. Di mana meteor? Kalau meteor bergerak bebas, tidak tentu, ya. Bergerak bebas ke sana kemari gitu, ya. Bebas. Nah, makanya dia terkadang memasuki planet, terbentur oleh planet-planet yang lain ke ruang angkasa bebas, ya, bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Itu meteor, tidak punya lintasan, tidak punya orbit. Tapi kalau komet mempunyai lintasan. Nah, begitu juga asteroid. Asteroid itu mengelilingi matahari, lintasannya antara planet Mars dan planet Jupiter, ya. Kita bisa lihat gambarnya. Nah, di tengah-tengah yang terbesar pusat dari tata surya adalah matahari. Nah, di mana satelit? Satelit selalu berputar mengelilingi planet, ya. Kita harus paham itu. Nah, bagaimana kita untuk mencapai ke ruang angkasa? Dengan pesawat ulang-alik, ya, pesawat ruang angkasa. Nah, orang yang mencapai ke ruang angkasa disebut astronot, ya. Kamu tentunya sudah tahu, sudah sering melihat astronot dan pesawat ulang-alik ke ruang angkasa. Siapa yang bercita-cita jadi astronot? Nah, oke. Kalau kalian bercita-cita menjadi astronot, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh biar pintar, menguasai ilmu-ilmu alam, menguasai ilmu sains, ya. Selamat belajar ya anak-anak. Semoga kalian menjadi anak-anak yang pintar. Karena pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Nah, kalian mau milih yang mana? Silahkan. Oke anak-anak, untuk menguji pemahaman materi PJJ hari ini, coba kalian kerjakan ya 5 soal yang Ibu berikan. 1. Jelaskan manfaat dari satelit buatan bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, apakah perbedaan dari meteor, meteorit, dan meteorit? Apa itu asteroid? Untuk yang ketiga. Nah, dan di mana letaknya asteroid itu dalam sistem tata surya? Yang keempat, jelaskan nama sebutan untuk benda-benda langit berikut ini. Benda langit apa yang disebut sebagai bintang berekor, bintang jatuh, bintang kejora, dan benda langit apa yang disebut sebagai planet merah? Yang kelima, coba kalian lihat gambar di sampingnya. Planet dan pesawat apakah itu? Nah, jelaskan untuk apa kegunaannya. Oke anak-anak, mengerjakannya pada link yang akan Ibu kirim via WA ya. Jangan lupa, jangan asal-asalan ya, supaya nilainya bagus. Oke, selamat mengerjakan. Anak-anak, terima kasih telah memperhatikan dan melihat video pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat PJJ hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.